Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya Ojek Online. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan pompo dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, dan kegacoran akun yang tidak akhirnya. Oke, gimana nariknya hari ini tanggal 3 Juni? Masih anyepkah atau udah mulai normal kembali akun kalian ya? Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebagiin lagi nih tips buat kalian yang masih bingung gimana sih cara untuk menghindari sistem rolling itu ya. Percaya nggak percaya, sistem rolling itu emang beneran ada ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, nanti ada masanya kalian bakal kena rollingan. Ketika kalian lagi gacor-gacornya itu, pasti keesokan harinya kalau kalian emang bener-bener udah kena rollingan, seketika akun kalian bakalan gagu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe channelnya Wahyu TV, tolong di subscribe dulu channelnya, dan jangan lupa untuk nonton sampai habis videonya. Karena di channel ini gue banyak membahas tentang seputar tutorial di Gojek, pembahasan tentang sistem yang ada di Gojek, dan trik-trik buat kalian yang pengen menghindari gagu ya. Jadi trik-trik yang buat menghindari gagu ada di channelnya Wahyu TV ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sebelum gue lanjut ke pembahasan, gimana sih cara untuk menghindari rollingan gitu ya, atau perpindahan order dari kalian ke orang lain gitu ya. Seumpama kalian adalah orang gacor gitu, akun gacor, orderannya bakalan pindah ke yang gagu ya. Yang gagu jadi gacor, nyortir, kalian jadi penonton, iya gak sih? Oke, sebelum gue lanjut lagi ke pembahasan, gue mau kasih lihat pendapatan gue 3 hari ini, dimulai dari hari Senin ya, dari hari Senin sampai hari ini ya, kurang lebih 3 hari ya. Oke, lanjut aja langsung ke pembahasan yang ke pendapatan gue. Oke nih ya, hari Senin cuma dapat sekitar 9 orderan, kurang lebih ya sekitar 304.900 ya. Jadi hari Senin ini masih lumayan rame, belum kena rollingan. Terus di hari Selasanya juga masih lumayan rame, belum kena rollingan juga. Masih 10 orderan 346.700, dan di hari ini nyerah di 4 orderan karena tadi banyak banget yang masuk. Cuma yang gue ambil yang argo sedang aja, jadi cuma dapat 4 orderan 157.700 ya. Jadi emang bener rollingan itu benar-benar ada. Jadi percaya nggak percaya, rollingan itu benar-benar ada ya. Oke, buat tips yang pertama buat kalian, gimana sih cara untuk menghindari rollingan order atau pembaruan riwayat gitu ya. Jadi ketika kalian udah kena pembaruan atau kena rollingan, itu riwayat kalian benar-benar hilang gitu ya, seketika hilang gitu ya. Cara yang pertama yang gue lakuin, aman ini selama 3 minggu ini penghasilan gue, alhamdulillah, kalian bisa cek sendiri di video-video gue sebelumnya, masih di atas 300 ya, masih di atas 300 ribu. Cara yang pertama yang gue lakuin adalah di order pertama itu gue autobid sampai order ketiga ya. Terus setelah itu gue nggak autobid. Yang penting di order pertama dan yang ketiga sampai ketiga itu gue autobid. Setelah itu gue nggak autobid lagi, gue bebas gitu ya. Mau gue ambil atau enggak, mau gue sortir atau enggak. Yang penting di order pertama sampai yang ketiga gue udah autobid. Buat kalian yang mau nyoba cara ini silahkan dicoba, dan yang enggak juga nggak apa-apa. Gue cuma pakai trik yang gue pakai dan udah gue coba, gue bagiin dan gue sharing ke kalian ya. Oke, buat tips yang kedua buat kalian yang udah kena rollingan atau yang belum kena rollingan pun, jangan malu buat ambil orderan buangan dari temen gitu ya.
biasanya temen kalau lagi gacor, atau kita pun kalau lagi gacor tuh pasti kita nyortir gitu ya, kita bebas milih gitu ya. Di Gojek ini kalau nyortir itu menurut gue sih masih santai gitu ya, masih nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan malu atau jangan takut dicengin sama temen karena kalian ambil orderan buangan temen. Sumpama temen kalian itu masuk orderan dan dilewatin, nggak nggak diambil, masuk ke kalian, kalian ambil aja, nggak apa-apa, jangan malu. Kalau gue sih begitu ya, jadi gue ambil aja, ntar gue liatin kalau gue pas lagi gacor gitu ya, baru gue nyortir, dia ngambil gitu ya. Ya kita berbalik aja gitu lah ya, intinya kayak gitu aja. Itu jangan malu buat ambil order buangan, intinya gitu aja. Oke, buat tips yang ketiga adalah untuk menghindari rollingan order atau pembaruan riwayat. Kalian selesaikan 4-5 order per hari, itu harus ya. Kalau gua sih wajib gitu ya, buat mempertahankan penghasilan gua per harinya gitu. Selesaikan minimal 4-5 order per hari agar akun kalian masih tetap bagus gitu ya. Tapi kalau kalian di bawah 4 itu gua rasa bakalan keesokan harinya pelan gitu masuknya. Tapi kalau 4-5 ya masih mending gitu ya, masih ditembak-tembakin terus. Tapi kalau 3 order doang, itu yang udah gue alamin, 3 order pasti besokannya susah gitu ya, atau lambat banget, bisa-bisa siang kita baru dapat gitu. Oke, buat tips yang keempat buat kalian untuk menghindari rollingan atau pembaruan riwayat, buat kalian atau teman-teman yang adalah pemain gosen gitu ya, pemain gosen ya, bukan, ini khusus buat pemain gosen, kalian jangan ambil order GoFood. Kalau emang bener-bener riwayat kalian adalah riwayat gosen, atau kalian udah fokusin di era-era COVID-19 atau di era corona ini, kalian udah main gosen terus, kalian jangan sampai ambil food ya, karena nanti foodnya bakalan ngeribetin kalian atau bakalan masuk mulu gitu. Intinya jangan ambil food. Kalau kalian emang benar-benar fokus di gosen, foodnya lewatin aja, karena itu bakalan ngerusak riwayat kalian dan bakalan cepet kena rollingan order gitu ya. Kalau menurut gua riwayat kita tuh benar-benar harus dijaga gitu dari hari ke hari, performa juga harus dijaga, tingkat penerimaan penyelesaian kita harus seimbang. Ingat itu yang paling penting. Yang pertama itu tingkat penerimaan, tingkat penyelesaian, performa. Terus buat kalian tips yang kelima dari gua, untuk menghindari rollingan atau pembaruan riwayat, kalian jangan sampai minus gitu ya. Kalau kalian terpaksa gitu, kadang-kadang teman gue juga ada terpaksa ngambil GoFood utangan gitu ya. Jadi mau nggak mau, karena kita udah nggak dapat order gitu ya, mau nggak mau kita ambil food. Nah, pas kita ngambilnya, pas banget itu tibanya itu utangan gitu ya, utangan gede gitu ya. Abis itu kalian minus. Nah, sampai sore pun setelah kalian minus itu, kalian masih dikasih order. Tapi keesokan harinya sampai sore kalian nggak bakalan dikasih order kalau kalian saldo di Gojeknya itu minus. Jadi saran gue buat kalian, jangan sampai minus ya. Kalau sampai minus pun kalian harus lunasin, baru kalian bakalan ditembakin lagi orderannya. Terus tips yang terakhir dari gua, kalau kalian masih gacor segacor-gacornya gitu ya, masih ditembakin sana sini, orderan apa aja masuk, usahain buat seimbangin tingkat penerimaan penyelesaiannya ya. Jangan terlalu gimana ya, kebanyakan sih kalau orang udah gacor itu pasti nyortir kebanyakan. Intinya kalian seimbangin, jangan terlalu banyak nyortir gitu. Kalau orderan udah banyak yang kalian ambil, kalian mau nyortir nggak apa-apa. Tapi kalau kalian awalnya paginya gitu ya, paginya masih ngambilnya sedikit, orderannya terus kalian lewatin terus, itu juga bakalan cepet kena pembaruan atau kena rollingan order. Oke, tips ini gue bagiin buat kalian karena ini udah gue coba dan berdasarkan pengalaman yang udah gue coba terus gue teliti terus gimana sih cara buat ngehindarin
rollingan ini biar penghasilan gue tetap stabil di atas 300.000 per hari gitu ya. Dan alhamdulillah ini terbukti selama 3 minggu ini gue masih lulus-lulus aja gitu ya. Dan hari ini pun gue terpaksa harus ngelewatin banyak, karena menurut gue di hari ini tuh gue juga udah sedikit kena rollingan gitu ya. Biasanya gue masuknya argonya itu di atas 50 sampai 70 bahkan 90 ribu ya. Tapi hari ini yang masuk sekitar angkanya tuh 20 kepala dua ya, kepala dua melulu. Jadi gue kesel juga karena gue udah terlanjur seneng sama argo kakap gitu ya. Jadi terpaksa mau gak mau gue ambil argo yang sedang dan yang kecil gue lewatin, karena gue juga gak mau rusak riwayat gue. Kalau gue ambil yang argo kecil itu nanti argo kecilnya ngelunjak, dia masuk mulu ke akun gue. Jadi gue terpaksa mau gak mau hari ini gue harus ngelewatin banyak, karena di hari sebelumnya itu biasanya yang selalu masuk argo besar gitu ya. Jadi gue lewatin argo yang kecil. Oke, cukup segini aja tips dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue doain buat kalian yang akunnya masih sepi atau masih susah buat dapetin order, semoga hari esoknya bakalan rame, rollingannya cepat berakhir. Jangan keseringan nyortir lah ya, intinya jangan keseringan nyortir. Cuma gue tadi hari ini aja gue nyortir, bener-bener nyortir. Di hari-hari sebelumnya gue gak nyortir. Semoga hari esok kalian bakalan rame, karena sebentar lagi ada new normal ya. New normal itu semoga di Jabodetabek ini kita udah bisa membawa goret gitu ya. Dan tadi juga ada pesan yang kayak gini nih dari Gojek langsung buat kita, untuk harga goret nanti yang dari GoPay ke tunai itu ada penambahan 1.000 atau pokoknya ada penambahan 1.000 lah, gue nggak ngerti banget, cuman ada penambahan 1.000 dari Gojek buat kita gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.